Semua kita berkata, semua kita berkata, tepukan yang meriah untuk kemuliaan Raja segala Raja. Happy Mother's Day buat para wanita yang sudah menikah, sudah bisa duduk kembali. Haleluya. Siapa yang tidak mengenal seorang yang bernama Musa dalam kitab Kejadian? Musa seorang pemimpin bangsa Israel yang sangat dikenal, dipakai Tuhan dan sangat dihormati oleh bangsa Israel sampai hari ini. Kalau sudah mengerti di sinagoga tempat orang Yahudi beribadah, di bagian depan, di bagian panggung, saudara, selalu ada satu kursi yang kosong. Dan mereka berkata itu adalah kursi kehormatan bagi Musa. Musa adalah seorang yang sungguh-sungguh dipakai Tuhan bagi generasinya, sang pembebas bagi bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Dan tahukah saudara, seandainya kita berjumpa dengan Musa hari ini dan kita bertanya, Musa, apa yang bisa membuat hidupmu sangat luar biasa? Saya jamin Musa pasti akan berkata, semua karena Tuhan. Katakan amin, saudara. Tapi saya belajar percaya Musa juga pasti akan bicara pada kita. Selain karena Tuhan, kesuksesan keberhasilan Musa tidak lepas dari orang-orang yang ada di sekitar Musa yang ternyata telah berhasil menjadi pahlawan-pahlawan dalam hidup Musa. Saya beri judul khotbah hari ini adalah My Hero atau pahlawanku. So sekalian, CNN, sebuah televisi yang memberitakan berita internasional. Setiap setahun sekali mereka akan memilih di seluruh negara dan di belahan dunia. Akan ada 10 orang yang terpilih sebagai CNN Hero atau pahlawan CNN. Dan saudara sekalian, mungkin Anda bertanya apa kriterianya kok sampai ada orang-orang tertentu. Di antara sekian miliar manusia di dunia ini, hanya 10 orang di tahun itu terpilih sebagai pahlawan CNN. Anda tahu saudara, ternyata mereka melihat, mempelajari ketika ada usulan-usulan dari banyak orang di berbagai negara dan belahan dunia. Maka para tim dari CNN akan diterjunkan, berjumpa dengan orang yang bersangkutan, dan mulai bertanya dengan orang-orang yang mengenal orang tersebut, dan juga melihat buah bagaimana hidup orang ini yang layak, yang pantas disebut sebagai CNN Hero adalah orang yang menjadi berkat dan berdampak bagi banyak orang. Dan kalau Anda bisa melihat saudara, tahun ini 2014 ada beberapa pria menjadi pahlawan CNN, tapi juga ada beberapa wanita. Ada seorang wanita yang tinggal di St. Paul, Minnesota. Wanita ini bernama Fedinata Carter. Fednita Carter, saudaraku. Dan ternyata, saudaraku, Fednita Carter ini adalah seorang yang awalnya hidupnya pun hancur. Di usia ke-18 tahun, ketika dia bertumbuh sebagai seorang remaja putri, dia jatuh cinta dengan seorang pria. Dan dia pikir pria ini adalah seorang yang cocok dan pantas menjadi suaminya. Orang yang bisa melindungi dia. Tapi ternyata itu sebuah pemikiran yang salah. Pacarnya justru menjerumuskan Fednita Carter ke dalam sebuah lembah yang sangat gelap dan menyedihkan. Sejak usia 18 tahun, Carter ini akhirnya menjadi seorang wanita pelacur. Dan dia hidup di dalam semua dosa yang mengerikan. Dia dijual sendiri oleh pacarnya dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Sekian lama dia bergulat untuk keluar daripada lembah nista tersebut. Satu hari dia bertobat sungguh-sungguh. Dia tinggalkan hidup lama. Dia hidup bagi Tuhan. Dan Anda tahu saudara, akhirnya Carter ini mempunyai sebuah tekad dalam hidupnya. Kalau dulu dia berasal dari lembah yang menjijikan, dia akhirnya tahun 1996, saudaraku,
Dia mulai membuka sebuah foundation non-profit untuk menolong orang-orang yang dulu pernah juga menjadi profesi yang dia tekuni. Dan Anda tahu saudara, akhirnya sejak tahun 1996 sampai 2014 tercatat sudah lebih dari 6.000 wanita pelacur yang ada di Minnesota, saudaraku, yang akhirnya berhasil ditolong dan berhasil dibebaskan dari dunia yang gelap itu. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Dan akhirnya tahun ini Venita Carter dinobatkan sebagai salah seorang pahlawan hero CNN. Biar di hari Mother's Day ini kita berpikir sebentar tentang hidup kita. Coba kita renungkan bagaimana saudara dan saya hidup selama ini. Saya mau katakan buat saudara sekalian bahwa hidup di dunia hanya satu kali. Hanya sementara. Dan pilihan ada di tangan kita. Apakah saudara dan saya mau memilih menjadi seorang hero atau pahlawan? Atau justru menjadi seorang loser atau pecundang, orang-orang yang kalah. Saya berdoa biarlah di peringatan Mother's Day ini firman tidak hanya untuk para wanita, tapi juga untuk setiap kita para pria. Bertekadlah, hidup cuma sekali, biar hidup kita jadi berkat, jadi pahlawan bagi orang-orang sekitar kita. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan, amin. Dan saudara sekalian, sekali lagi kalau kita tanya pada Musa, siapakah para pahlawan dalam hidupmu yang berhasil membuat engkau menjadi seorang pemimpin yang besar? Saya yakin Musa akan bilang begini, dalam hidup saya punya 4 pahlawan wanita yang begitu mengubah hidup saya. Mari kita belajar bersama-sama firman. Lihat Keluaran pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10, saudara-saudara. Keluaran pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai yang ke-10. Mari kita akan baca saut bersautan. Yang ganjil saya baca, yang genap tolong saudara baca dengan suara keras. Nanti dipimpin oleh Ibu Silvi. Ya, Keluaran pasal 2, ayat yang pertama saya bacakan. Seorang laki-laki yang bernama Amran sebetulnya, dari keluarga Lewi, keluarga Imam Lewi, keluarga suku yang melayani Tuhan. Kawin dengan seorang perempuan Lewi. Sama-sama suami istri dari suku Lewi. Dan perempuan Lewi ini bernama Yokebed. Kata bersama saya Yokebed. 2, 3. Ayat yang kedua, sudah baca dengan suara keras. 2, 3. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Ayat yang ketiga, tetapi ia, Yokebed, tidak dapat menyembunyikannya lagi, yaitu bayi Musa, lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter, diletakkannya bayi itu di dalamnya, dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah Teberau, di tepi sungai Nil. Ayat yang keempat, 2, 3. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Kakak perempuannya bernama Miriam. Ayat yang kelima saya baca. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil, sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah oleh putri Firaun peti yang di tengah-tengah Teberau itu di sungai Nil. Maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ayat yang ke-6, 2, 3. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu dan tampaklah anak itu menangis. Sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Ayat yang ke-7. Lalu bertanyalah kakak anak itu, yaitu Miriam, kepada putri Firaun, akan kupanggilkankah bagi tuan putri seorang inang penyusu atau seorang perawat dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri? Ayat yang ke-8, semua baca, 2, 3. Sahut putri Firaun kepadanya, baiklah. Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Miriam panggil ibunya sendiri itu Yokebed. Ayat yang ke-9.
Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku. Maka aku akan memberi upah atau gaji atau uang kepadamu. Kemudian perempuan itu, yaitu Yokebed, mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ayat yang ke-10 mari baca sama-sama, 2, 3. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun, yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya siapa? Musa, sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Kisah hidup Musa yang begitu menginspirasi kita seharusnya membuat kita belajar bahwa Musa ini bisa berhasil menjadi orang besar tidak lepas dari peran serta orang-orang yang besar di sekitarnya. Sebuah pepatah kuno berkata, di balik seorang pria yang sukses, pasti ada wanita yang sukses. Saya berdoa biarlah para suami-suami di tempat ini menjadi pria-pria yang berhasil, karena ternyata ada para istri-istri, para penolong-penolong yang mensupport suaminya untuk menjadi orang yang berhasil. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Biar dari tempat ini lahir, yaitu anak-anak muda yang dipakai Tuhan luar biasa. Karena tidak lepas dari peran serta ibu-ibu rumah tangga yang luar biasa. Katakan haleluya. Nah saudara, siapakah 4 wanita pahlawan dalam hidup Musa? Kalau kita tanya kepada Musa, maka Musa akan menjawab, pahlawan wanita pertama dalam hidup Musa adalah Yokebed. Kata bersama saya, Yokebed. 2, 3. Lebih keras, Yokebed. 2, 3. Ya, siapa Yokebed? Ibu daripada Musa sendiri. Coba kita lihat sekali lagi Keluaran 2 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Supaya sudah lebih tajam belajar. Lihat Keluaran pasal 2 ayat yang pertama mulai, seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Memang gak disebut namanya, tapi saudara kalau Anda belajar teologi, namanya adalah Yokebed. Ayahnya adalah Amran. Ayat yang kedua. Lalu mengandunglah ia, yaitu Yokebed, dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ini bukan anak pertama, tapi ini anak ketiga. Yang pertama anaknya perempuan bernama Miriam, yang kedua Harun laki-laki, dan yang ketiga adalah Musa. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, loh Pak, laki-laki kok dibilang cantik Pak? Sebetulnya ini Musa betul-betul sangat memukau wajahnya, ya, begitu luar biasa. Disembunyikannya 3 bulan lamanya. Kenapa Pak? Nanti saya jelaskan. Ayat 3. Tetapi ia, Yokebed, tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi, karena Musa semakin besar. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter, diletakkannya bayi itu di dalamnya, dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah tebrau di tepi sungai Nil. Yokebed, ibu kandung Musa, adalah pahlawan perempuan yang pertama dalam hidup Musa. Apa yang kita bisa belajar dari Yokebed? Ternyata Yokebed adalah orang yang tidak mudah menyerah. Orang yang tidak mudah menyerah. Ucapkan bersama saya, tidak mudah menyerah. 2, 3. Tidak mudah apa? Menyerah. Never give up person. Yokebed adalah seorang yang tidak mudah menyerah. Kenapa? Anda tahu bahwa waktu itu bangsa Israel yang tinggal di Mesir, mereka hidup di dalam perbudakan. Mereka dijajah oleh orang Mesir dengan kejam dan bengis. Bahkan ketika orang-orang Mesir melihat perkembangan jumlah orang Israel yang ada di Mesir yang semakin banyak, Alkitab berkata maka orang Mesir ketakutan. Lalu mereka berpikir bagaimana caranya kita membendung daripada pertambahan jumlah orang Israel di Mesir. Anda tahu apa yang terjadi? Dikeluarkanlah keputusan. Setiap wanita Ibrani, orang Israel, waktu melahirkan, kalau anaknya laki-laki, langsung harus dibunuh.
langsung harus dibuang ke sungai Nil. Tapi kalau anaknya perempuan, dibiarkan hidup. Saudara sekalian, saya dengar di Cina, baru-baru ini ada sepasang suami istri muda. Si wanita masih umur 27 tahun lebih, dan ternyata sekali melahirkan 12 anak kembar. Ya, pemecah rekor dunia, saudara. 12 anak kembar, saudara. Ya, bayangin saudara, 12 anak kembar. Sekali melahirkan, sukses, 12 langsung, saudara. Anda bisa bayangkan, tapi ternyata, Anda tahu, peraturan pemerintah China, satu keluarga hanya boleh satu anak. Dan itu akhirnya membuat mereka akhirnya harus memilih di antara 12 anak bayi yang dilahirkan. Hanya boleh dipilih satu anak. Dan 11 sisanya harus dibunuh. Dan Anda tahu saudaraku, itu sebuah peraturan yang sangat mengerikan. Yang perlu kita doakan. Karena saya dengar sejak tahun 1980-an. Akhirnya pemerintah China mengeluarkan peraturan bahwa satu keluarga hanya satu anak. Dan Anda tahu sejak hari itu sampai hari ini katanya sudah lebih dari 65 juta anak-anak bayi yang tidak bersalah yang akhirnya harus dibunuh. Saudara, kita berdoa supaya China dilawat Tuhan dan akhirnya mereka boleh mengaku Yesus dan bertobat. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Nah, kembali saudaraku. Anda coba bisa bayangkan situasi yang sulit yang dihadapi Yokebed dan Amram suaminya. Waktu Miriam lahir sebagai anak wanita, waktu anak kedua Harun lahir sebagai anak laki-laki, waktu itu peraturan belum keluar. Waktu Yokebed melahirkan Musa, tiba-tiba keluar peraturan, kalau laki-laki bayinya harus dibuang ke sungai Nil. Dan Anda tahu saudaraku, di tengah pergulatan yang sangat menyedihkan, itu Yokebed ibunya tidak pernah menyerah. Dia seorang wanita yang tangguh. Seorang yang betul-betul tidak pernah menyerah dengan tantangan. Alkitab berkata dia sengaja sembunyikan bayi itu. Walaupun resikonya dia bisa dipenggal mati. Dia coba sembunyikan. Dan Anda mengerti saudaraku. Waktu itu bayi Musa udah umur 3 bulan. Ternyata akhirnya Yokebed sudah nggak bisa menyembunyikan lagi. Kenapa? Karena Musa teriakan tangisannya kencengnya luar biasa. Wah, itu pasti terdengar tetangga. Dan pasti kalau orang Mesir lewat atau ada orang lain yang sirik dengan keluarga itu akan dilaporkan. Dan sebuah dilema yang sangat berat. Apa yang terjadi saudaraku? Akhirnya Yokebed, saya yakin dengan linangan air mata, dengan doa dan pengharapannya kepada Tuhan, dia mulai anyam sendiri peti pandan itu. Lalu kemudian dia taruh ter dan gala-gala untuk supaya tidak sampai masuk air. Anda bisa bayangkan sambil dia buat itu, dia lihat bayinya Musa, anaknya sambil nangis. Wah, hatinya juga hancur. Dan pilihannya, Yokebed apakah dia mau menyerah, putus asa, atau dia bangkit dan terus bersemangat tanpa menyerah. Yokebed saudaraku, dia terus tidak menyerah. Bisa saja sebetulnya peraturan hari itu, bayi itu harus tinggal dibuang ke sungai Nil, mati. Tapi dia tidak mau asal buang. Dia buat sebuah peti pandan. Dan bayi Musa ditaruh di situ. Dan Anda bisa bayangkan, sebuah perpisahan yang penuh dengan air mata. Yokebed, dia berkata, Tuhan, bagaimana jadinya dengan anak bayiku ini? Aku serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Ada kalanya sebagai orang tua kita sudah tidak berdaya lagi dalam cengkraman tangan kita tentang anak kita atau keluarga kita. Belajarlah percayakan ke dalam tangan Tuhan yang perkasa. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Anda bisa bayangkan sebuah peristiwa yang sepenuh air mata. Yokebed akhirnya lepaskan itu Musa dengan peti itu dan mulai mengapung dan mulai jalan. Saudara, yang menarik begini, Yokebed dalam keadaan dia sebetulnya bisa kecewa, marah, pahit dengan orang Mesir. Anda tahu, dia tidak mau hidup seperti itu. Dia terus percaya Tuhan. Dia tidak pernah mudah menyerah. Anda tahu akibatnya,
Arti nama Yokebed bagus sekali. God's glory. Kemuliaan Tuhan. Kalau saudara terus cari Tuhan dan kau tidak pernah menyerah, percayalah hidupmu akan penuh kemuliaan Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Yang menarik begini. Anda tahu? Tiba-tiba ketika itu bayi Musa di peti, saudaraku, di sungai Nil mulai jalan karena arus. Putri Firaun keluar dari istananya dan mandi di sana. Mungkin Anda berpikir, Pak, apa emang tidak ada kamar mandi di dalam istana raja? Kok putri sampai mandi di sungai Nil? Anda tahu, sungai Nil dianggap sebagai sumber kehidupan oleh orang Mesir. Dianggap sebagai dewa air. Dan sebetulnya putri Firaun tidak sekedar mandi biasa. Dia sedang mandi ritual untuk mendapatkan namanya kehidupan, bla bla bla, yang menurut kepercayaan daripada orang-orang Mesir. Tiba-tiba ternyata putri Firaun melihat ada tangisan. Dan saya yakin dia sudah sering kali mendengar ada tangisan bayi yang dibuang oleh orang Yahudi ke sungai Nil. Tapi hari itu dia dengar tangisan dan dia lihat ternyata ada sebuah kotak yang sedang mengapung mendekati dia. Dan singkatnya diambil, dan itulah Musa. Dan Anda tahu, saudaraku, dari seorang Yokebed yang akhirnya dia rela, saudaraku, menaruh Musa di sungai Nil. Anda tahu, Yokebed akhirnya dia dibayari oleh putri Firaun untuk apa? Untuk menyusui, merawat, dan membesarkan Musa sampai Musa sudah remaja, baru diberikan kepada putri Firaun, diangkat sebagai pangeran atas Mesir. Lihat, bagi orang yang tidak mudah menyerah, selalu akan ada jalan pertolongan. Selalu akan ada jalan pertolongan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Bayangin saudara-saudara, ibu kandungnya sendiri, ngerawat bayinya sendiri, dibayari oleh siapa? Putri Firaun. Itu namanya mujizat. Saya percaya, Anda dan saya hidup hari-hari ini penuh dengan tantangan, penuh dengan masalah. Dan kalau saya bisa tanya pada setiap saudara, apa masalah saudara? Engkau akan bisa menjelaskan segudang, setumpuk masalah saudara. Pilihan kita, apakah kita mau stres, mau putus asa, dan akhirnya berujung bunuh diri? Ataukah saudara berkata, bersama Tuhan, aku bisa menghadapi semua perkaraku. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan, amin. Bersama Tuhan, aku bisa melompati tembok-tembok masalahku. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Dan Anda tahu, saudaraku, bagi orang yang tidak pernah menyerah, selalu akan ada jalan terbuka. Nah, amin. Selalu ada jalan terbuka. Saudara, mungkin ada yang bergumul soal status. Ada yang sedang bergumul soal kesehatan. Ada saudara yang sedang bergumul tentang keluarga, tentang pekerjaan. Satu hal yang saya mau katakan buat saudara-saudara, kalau engkau tetap berharap, tidak pernah menyerah, Tuhan pasti campur tangan, Tuhan pasti akan bela, Tuhan pasti akan tolong saudara. Tepat pada waktunya akan ada mujizat dalam hidup saudara. Katakan amin. Katakan amin. Bayangin saudara-saudaraku, lihat, secara logika mana masuk akal. Ngerawat bayinya sendiri, malah dikasih bayaran. Tuhan tuh ya, kalau memberkati orang yang percaya sama dia, itu caranya bisa ajaib-ajaib. Ada yang amin? Amin. Saudaraku, yang penting Anda jangan pernah menyerah dengan tantangan hidup. Tetap percayakan kepada Tuhan, dia Tuhan yang campur tangan. Amin. Amin, saudaraku. Saudara, ayo kita harus belajar. Percaya. Mungkin sudah berkata, Pak, saya sudah terlalu tua, Pak. Bagaimana saya bisa berhasil? Saya sudah terlalu, Pak, banyak sakitnya. Bagaimana saya bisa berhasil? Yang saya mau katakan buat saudara kalian, apapun keadaanmu hari ini, jangan jadikan semua kendala itu sebagai batasan penghalang untuk engkau melangkah dengan Tuhan. Tapi jadikan semua masalah, tantangan sebagai batu loncatan untuk saudara dan saya berhasil bersama dengan Tuhan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Saudara, saya mau mengajak saudara untuk melihat sebuah klip. Tadinya saya agak ragu apakah saya mau tayangkan.
Saya sempat tanya kepada istri saya, pantas tidak saya tayangkan di kebaktian. Nah karena dia wanita, bagi dia oke aja, bagus. Nggak seronok kok. Loh kenapa? Karena ada seorang wanita, nenek-nenek, usia 80 tahun. Umur berapa? 80 tahun. Saya mau tanya di sini, siapa yang di sini yang hadir yang sudah 80 tahun? Angkat tangan. Oh enggak ada. Semua masih umur 16 tahun semua. Amin. Saudara bisa bayangkan, saudara, Anda kalau lihat orang umur 80 tahun, bayangan Anda apa? Ayo. Emak-emak, jalannya udah begini-begini, ya kan? Terus pikun, terus sudah berkata begini, hidup cuman tinggal nunggu. Nunggu apa? Mati. Tapi ternyata saudara ada seorang nenek-nenek umur 80 tahun, bernama Pedi. Ternyata dia ikut dalam lomba Britain Got Talent. Nenek-nenek umur 80 tahun. Dan apa yang dia kerjakan? Minimal biar menginspirasi saudara. Yang tua kayak begitu aja bisa. Apalagi saudara. Mari saksikan seorang wanita yang tidak pernah menyerah kalah dalam hidup. Wanita yang tua yang tidak pernah menyerah dengan tantangan. Yokebed adalah seorang yang terus berkata, aku percaya Tuhan pasti bisa buka jalan. Itu sebabnya ayo dalam hidup saudara hari ini, apapun tantangan saudara, mari kita tetap berkata, ku tak akan pernah menyerah. Sebab Tuhan kita, Tuhan yang membuka jalan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya. Kalau kita bertanya kepada Musa, Musa, siapakah pahlawan wanita berikutnya dalam hidupmu? Maka Musa akan menjawab, pahlawan wanita yang kedua dalam hidup Musa adalah Miriam, kakak perempuannya. Kata bersama saya Miriam, 2, 3. Saudara, apa yang Miriam lakukan? Yang akhirnya memberi andil yang besar dalam hidup Musa. Coba kita lihat Keluaran pasal 2. Ayat yang keempat sekali lagi. Keluaran pasal 2 yang keempat, ketika ibunya Yokebed sudah menaruh bayi Musa ke dalam peti pandan itu, ayat yang keempat. Kakaknya perempuan, yaitu Miriam, berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia, dengan Musa, adiknya yang masih bayi. Lompat ayat yang ke-7. Lalu bertanyalah kakak anak itu Miriam kepada putri Firaun, akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri? Ayat yang ke-8, saut putri Firaun kepadanya, baiklah. Lalu pergilah gadis itu Miriam memanggil ibu bayi itu, yaitu Yokebed. Ayat yang ke-9, maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, rawatlah dia. Maka aku akan memberi upah kepadamu. Tiap bulan diberi upah. Kemudian perempuan itu, Yokebed, mengambil bayi itu, Musa, dan menyusuinya. Miriam ini adalah seorang pahlawan wanita kedua dalam hidup Musa. Miriam adalah gambaran orang yang cerdas dan orang yang tangkas. Orang yang cerdas dan orang yang tangkas. Kata bersama saya, orang yang cerdas dan orang yang tangkas. 2, 3. Orang yang cerdas dan orang yang apa? Tangkas. Coba Anda lihat bagaimana sebetulnya Miriam ini dengan kecerdasan, waktu dia lihat putri Firaun mulai tertarik, mulai berbelas kasih kepada bayi Musa. Maka Miriam buat diplomasi yang sangat hebat. Dia mendekati putri Firaun dan berkata, Tuan putri, perlukah hamba carikan seorang wanita Ibrani untuk menyusui bayi ini dan merawat bagi Tuan putri? Anda tahu, ini sebuah kecerdasan yang luar biasa. Sebuah ketangkasan yang ajaib. Yang membuat akhirnya putri itu berkata, baiklah. Dan yang menarik, yang dipanggil justru adalah ibunya Musa sendiri.
Yokebed. Saudara sekalian, kalau saudara mau jadi pahlawan yang jadi berkat dalam hidup ini bagi banyak orang, tidak cukup saudara hanya seperti Yokebed yang tidak menyerah kalah dengan tantangan. Itu bagus. Tapi yang kedua, biar kita juga meningkat seperti Miriam, orang yang cerdas dan orang yang tangkas. Yesus pernah berkata begini, hendaklah kamu cerdik seperti ular, tapi tulus seperti merpati. Jujur saudaraku, siapa para pemenang hidup ini? Adalah orang-orang yang bisa melihat setiap opportunity, kesempatan demi kesempatan, di balik setiap persoalan demi persoalan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Dalam bahasa Chinese-nya, kata krisis atau krisis, menurut penulisan Chinese ada dua kata. Yang pertama dangerous, bahaya. Tapi yang kata kedua dari krisis adalah opportunity, kesempatan. Sebagai anak Tuhan, saudara, biarlah Anda selalu bisa melihat kesempatan di balik setiap kesempitan. Tuhan bisa buat masalah menjadi emas dari Allah buat hidup saudara dan saya. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Itu sebabnya mari kita belajar. Kitab Yakobus berkata, barang siapa kekurangan hikmat, biarlah ia minta kepada Tuhan sumber segala hikmat. Biar saudara di tempat pekerjaan, engkau bukan pekerja yang rata-rata, tapi engkau bekerja di atas rata-rata. Lihat tadi juri berkata tentang wanita tua umur 80 tahun tadi. Extraordinary. Saudara mau hidup extraordinary? Amin cuma pelan. Amin. Pak, bayaran cuma $8.50 sejam, Pak. Mau hasil kerja extraordinary. Itu mental orang gagal. Justru walaupun kau masih digayarin $8.50 per jam, tapi engkau hasilkan, ciptakan prestasi sebaik mungkin. Percayalah, Tuhan bisa pakai atasan saudara. Angkat hidupmu, angkat hidup saudara. Luar biasa. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Hidup cuma sekali, saudara. Apakah saudara mau menjadi ibu rumah tangga yang biasa-biasa? Yang hanya sekedar membesarkan anak, ya kelak biar anak jadi sukses, biasa-biasa. Ataukah saudara memilih, aku mau jadi seorang istri extraordinary. Aku mau lahirkan dan bangkitkan, besarkan pahlawan-pahlawan Tuhan melalui anak-anak dalam asuhanku. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Apakah saudara memikirkan dan berkata, saya mau jadi pria, seorang suami yang biasa-biasa aja. Ke gereja seminggu sekali ya biasa. Nyanyi sedikit, dengar khotbah sedikit, kasih persembahan sedikit, pulang minta banyak, berkat banyak. Itu kan sudah banyak. Tapi maukah engkau berkata, aku mau jadi seorang pria extraordinary. Aku mau hidup sebagai seorang suami, seorang pria yang betul-betul melahirkan orang-orang besar dalam hidupku. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Apakah saudara mau jadi anak-anak muda yang dengan gaya pacaran yang sama dengan kebanyakan orang? Atau engkau berkata, aku mau jadi seorang anak muda yang extraordinary, hidup benar di hadapan Tuhan. Saudara tahu, minimal walaupun saya nggak terlalu suka sepak bola, tapi saya pernah dengar kesaksiannya. Saudara tahu kan, sepak bola menurut saya nggak terlalu suka sepak bola, saya lebih suka memancing. Kenapa? Karena menurut saya orang sepak bola itu kumpulan orang bodoh. 22 pemain cuma merebut satu bola. Bayangin, 22 pemain merebut satu bola, betul nggak saudaraku? Ya kan? Dan padahal mereka orang kaya, mestinya kan nggak usah ngerebut satu bola, bawa aja bola masing-masing dari rumah sendiri-sendiri. Dan yang ajaib sudah direbut, sudah kena di kakinya, mestinya yang pintar kan ambil bawa pulang. Dia tendang kasih orang lain lagi, saudaraku. Menurut saya
Sepak bola bagi saya loh, jangan marah. Agak kurang elegan. Tapi ada yang orang bantah saya. Tapi menurut saya Pak, mancing juga tidak elegan. Karena orang mancing tidak bisa maju. Kenapa? Karena kalau orang mancing maju, kejebur. Oke, kita tidak memperdebatkan, oke? Mohon maaf bagi yang suka sepak bola. Tapi Anda minimal pernah dengar nama besar seorang anak muda bernama Kakak. Betul? Anda tahu? Setiap kali dia berhasil mencetak gol, dia buka baju pertamanya, ada kaos di dalamnya. I belong Jesus. Aku milik Yesus. Ketika dia mulai gol lagi, dia buka kaos pertamanya. Dan dia berkata, I love Jesus. Dan itu di shoot dan seluruh dunia menyaksikan. Anda tahu siapakah Kakak? Anak seorang pendeta. Dan Anda mengerti, saudaraku, ketika dia jadi seorang pemain bintang sepak bola, dia selalu berkata, aku mau hidup dalam kekudusan. Dan yang menarik, pada waktu dia menikah, di tengah puncak karirnya, diberkati di gereja ayahnya. Sebelum ayahnya menumpangkan tangan pada Kakak dan istrinya, Kakak bersaksi. Dan diseliput oleh banyak wartawan di seluruh dunia. Dia berkata, semua kalian jadi saksi bahwa hari ini saya akan menikah dalam keadaan saya perjaka murni. Dan istri saya seorang perawan murni. Orang semua tepuk tangan. Bisa dicek ketika saya tenar dimanapun, banyak wanita mau tidur dengan saya. Tapi saya tolak semua. Sebab aku milik Yesus. Dan ini orang hidupnya berdampak luar biasa. Tepuk tangan yang meriah. Katakan haleluya. Jadilah orang yang cerdas dan tangkas. Apapun situasi hidupmu hari ini, Tuhan sumber hikmat. Baca firman. Cintai firman. Engkau akan bisa dibukakan, diberikan hikmat, pewahyuan untuk sebuah terobosan usaha yang ajaib. Saya sedang berdoa biar ketika kita sedang lakukan doa peperangan ke-50 state, tidak hanya kita menjara jiwa-jiwa, tidak hanya menjara kekayaan bangsa-bangsa, tapi saya berdoa biar setiap saudara juga menjara hikmat dan marifat dari Tuhan. Engkau dibukakan sehingga engkau bisa punya usaha sendiri. Nah, ada yang amin. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Amin. Saudara, ada seorang anak remaja usia 17 tahun. Laki-laki. Dia dengan ibunya merantau dari Ukraina, bekas jajahan Uni Soviet. Dan mereka tiba di Amerika. Dan di usia 17 tahun, anak laki-laki remaja ini menghadapi kenyataan hidup yang pahit di Amerika. Walaupun dia punya American Dream. Anak laki-laki ini bisa makan hanya karena jatah bantuan pemerintah. Bahkan anak laki-laki ini nyaris jadi gelandangan seumur hidupnya. Karena sekian lama dia tidur di tepi jalan sebagai seorang homeless. Pernah satu saat dia putus asa, dia hampir bunuh diri. Tapi dia kembali bersemangat. Dia bertahan hidup sampai dia bekerja sebagai seorang cleaning service dari sebuah supermarket. Dari sebuah gaji yang kecil. Dia tabung uangnya. Hatinya semakin sedih lagi waktu dia dengar ibunya didiagnosa kanker yang sangat akut. Dan sejak usia muda dia kehilangan ibunya. Dia sebatang kara di Amerika. Tapi apa yang terjadi? Dia sadar hidupnya tidak boleh begini terus. Akhirnya dari hasil uang tabungan yang sedikit, dia mulai nekat, dia masuk kuliah di San Jose University, dekat San Francisco, California. Lalu dia bertumbuh, dia belajar. Tapi akhirnya di tengah-tengah dia kuliah,
Akhirnya ini pemuda memutuskan untuk drop out dari sekolah. Karena tidak tahan biaya. Dan dia merasa bahwa di sekolah dia tidak mendapatkan pengetahuan yang dia ingin dapatkan. Waktu dia drop out, dia mulai belajar komputer sendiri. Secara otodidak. Dia mulai belajar bagaimana jadi programming. Dan ketika dia belajar dalam keahliannya, sampai satu saat dia bisa diterima bekerja di sebuah perusahaan raksasa komputer, jaringan internet di dunia, di Amerika, yaitu Yahoo. Dan ketika dia bekerja di sana di Yahoo, selama 10 tahun, dia mulai tabung uangnya. Tapi dia berpikir bahwa dia tidak akan terus seperti ini. Dia bertemu dengan seorang temannya, Brian, di perusahaan Yahoo juga. Dan akhirnya setelah 10 tahun pemuda ini kerja di Yahoo, dia memutuskan resign bersama dengan Brian temannya dari Yahoo. Lalu kemudian mereka mencoba melamar ke perusahaan internet yang lebih gede lagi di Amerika, yaitu Google. Tapi ditolak oleh Google. Padahal akhirnya Google menyesal. Kenapa mereka menolak dua orang ini. Anda tahu apa yang terjadi? Pemuda ini dengan temannya Brian, terus dia coba menemukan sesuatu. Akhirnya Anda tahu mereka berhasil menemukan sebuah program yang akhirnya satu hari mereka berhasil jual dengan harga 19 billion US dollar. Bukan million, billion US dollar. 19 billion US dollar. Dan itu setara dengan 209 triliun rupiah. Dan mereka mendadak jadi orang kaya. Dan program yang mereka temukan adalah WhatsApp. Atau orang Indonesia berkata apa? WhatsApp. Dan Anda tahu saudaraku, nama pemuda itu adalah Jan Kun. Seorang dari Ukraina yang melarat awalnya. Dan yang menarik, Jan Kun setelah dia jadi orang kaya, dia punya sebuah kebiasaan yang seringkali membuat orang lain menangis. Di tengah-tengah dia menjadi seorang pemuda yang kaya raya, Jan Kun seringkali pergi ke tempat antrian makanan dari jatah pemerintah yang dulu bertahun-tahun selalu dia ikuti. Dan dia suka bersandar di tembok di tempat dulu dia pernah bermimpi ingin jadi orang sukses. Tapi Anda tahu, hari ini impiannya jadi kenyataan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Saya mau challenge setiap saudara sekalian. Tidak cukup kita seperti Yokebed punya sebuah daya juang yang kuat. Tapi yang kedua kita juga harus punya yang namanya yaitu kecerdasan dan juga ketangkasan. Jangan jadi orang malas. Jangan jadi orang oon. Keadaanmu hari ini bisa berubah kalau saudara betul-betul menjadi orang yang cerdas dan tangkas. Sebutan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Yang ketiga, kalau kita tanya kepada Musa, wanita pahlawan berikutnya siapa lagi dalam hidupmu? Selain Yokebed, selain daripada Miriam, siapa lagi? Saya yakin Musa akan berkata, putri Firaun. Pahlawan wanita yang ketiga dalam hidup Musa adalah putri Firaun. Yang akhirnya putri ini berbelas kasih. Dan dia mengadopsi Musa. Saudara sekalian, kalau Anda baca dari dalam Keluaran pasal 2, putri Firaun bisa saja memutuskan untuk membiarkan peti pandan itu lewat aja. Dan bayi Musa akan habis dan mati. Tapi ada sebuah compassion di hatinya. Ada belas kasih. Baca di dalam Keluaran pasal 2. Ada kalimat wanita putri ini berbelas kasih. Dan Anda tahu saudaraku, inilah yang membuat akhirnya wanita ini bisa jadi pahlawan besar dalam hidup Musa. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin.
Orang yang berbelas kasih. A merciful person. Orang yang punya kemurahan. Orang yang tidak sadis, yang tidak kejam, tapi orang yang punya kemurahan hati. Dan yang menarik begini, saudara tahu nggak siapa nama putri Firaun ini? Halo, tahu namanya? Menurut tradisi orang Ibrani, namanya adalah Bitiah. Bitiah, bukan Biting, Bitiah. Kata bersama saya, Bitiah, 2, 3. Lebih keras, Bitiah, 2, 3. Anda tahu Bitiah. Yang menarik begini, jangan cuma jadi seperti Yokebed yang punya daya juang yang kuat. Jangan cuma jadi seperti Miriam yang cerdas, yang cekastan, yang tangkas. Tapi akhirnya kita jadi orang yang kejam dan bengis. Jadilah juga seperti putri Firaun, Bitiah, yang punya belas kasih. Dan Anda tahu, saudaraku, siapa tahu karena belas kasih kita ada musa-musa yang kita selamatkan, yang akhirnya jadi orang-orang besar yang luar biasa. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Saudara sekalian, baru-baru ini di Korea Selatan ada seorang pendeta dengan jemaat 20.000 orang lebih. Ini pendeta sudah tua, kaya raya. Karena gerejanya sangat diberkati. Dia tiap hari mainannya sudah bukan lagi melayani, bukan khotbah, main golf. Rumahnya kayak istana. Mobilnya 4 buah mewah, mobil super deh pokoknya. Satu hari dia mimpi. Dia lihat surga. Waktu dia lihat surga dia kaget. Dia tanya sama malaikat, malaikat itu apa? Kok ada bangunan kota-kota kecil-kecil itu apa? Dilihat ukurannya kecil, paling 2 meter kali berapa. Kota-kota banyak. Dia pikir ini adalah kandang ayam. Dia mikir di surga ada ayam enggak ya? Yang perlu kandang. Malaikat bilang begini, senyum. Kamu tahu enggak? Itu bukan kandang ayam. Itu rumah sebagian besar anakku nanti yang di surga. Hah? Di surga rumah kekal cuman sebesar itu. Ya. Karena itu yang mereka kumpulkan sampai hari ini. Lalu dia penasaran. Rumah saya yang mana? Di surga. Dibawa sama malaikat. Lewat di surga, saudaraku. Ada rumah yang gede-gede gedongan. Mewah kayak istana. Ini rumah siapa? Oh, ini rumah hamba Tuhan itu. Yang suka nginjil, menangkan jiwa. Oh, ini rumah siapa? Ini rumah seorang anak Tuhan yang cinta Tuhan, yang sungguh-sungguh hidupnya diberikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dia jadi donatur kerajaan surga. Oh, dia lihat lagi lah sampai dia penasaran. Rumah saya mana? Ditunjukin sama ini rumahmu. Hah? Tanah kosong dan hanya beberapa bahan-bahan yang masih ada, bahan bangunan. Loh, kenapa kamu gini? Ya ini yang kamu kirim sampai hari ini. Kaget dia. Kenapa? Kan saya melayani Tuhan. Coba kamu cek, kata malaikat. Selama ini kamu melayani, kerjaanmu cuman hanya organisasi. Hanya kamu anggap profesi jadi pendeta. Tapi kamu tidak pernah menangkan jiwa. Lu cemas kan banyak. Tapi pernahkah kamu nginjil? Kaget dia. Anda tahu? Dia nyesal sekali. Dia di dunia kaya raya. Kenapa kok rumahnya kayak begitu di surga? Untung dia belum mati. Bangun, suku. Dan Anda tahu sejak dia bangun dari penglihatan mimpi itu. Dia jual 4 mobil mewahnya. Dia beli mobil sederhana. Dia pakai uang itu untuk apa? Untuk penginjilan. Dia sampai turun ke jalan-jalan ikut dengan anak buahnya. Nginjil di Korea Selatan. Sampai pergi juga ke negara-negara lain. Ke Taiwan dan mana, ke China. Nginjil di sana, menangin jiwa. Dan Anda tahu saudaraku, ini pembelajaran buat kita. Saudara mau di rumah surga saudara hanya cuman 2x2? Halo? Sudah cukup di Philadelphia rumah RSSSS. Ya, saya ingat ibu saya waktu pertama kali ke Amerika, ketika di depan rumah saya, dia mulai dengan kakinya melangkah, ngitung lebar rumah saya yang pertama dulu. 1, 2,
3, 4, 5, 6. Loh, ini kan lebarnya sama kayak garasi rumah di Indonesia katanya. Di Amerika kita mungkin sudah seperti itu. Tapi sudah mau enggak? Di surga rumah gede. Yang amin cuma sedikit. Besar. Menangkan jiwa bagi Yesus. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Bawa jiwa-jiwa. Siapa tahu temanmu yang tiap hari kerja sama-sama di pabrik coklat. Dia ternyata nanti kalau engkau bawa dia kepada Yesus, dia calon hamba Tuhan besar. Amin. Tidak ada yang duga loh. Doakan nanti malam kami 14 orang dengan full timer dan Pak Yongki juga kami naik mobil ke North Carolina. Ya, kita akan tuntaskan North Carolina bagi Yesus Tuhan. Tepuk tangan yang meriah untuk amin. Anda tahu di North Carolina satu hari ketika ada sebuah KKR, ada seorang teman ngajak temannya sekolah, ayo ikut yuk KKR. Buat apa? Hari pertama ditolak, hari kedua diajak lagi, ayo ikut. Ya. Temennya laki-laki ini dibawa ke KKR. Begitu masuk penuh, nggak ada kursi. Temennya bilang gini, lo lihat toh, kamu ngajak saya ke KKR buat apa? Udah penuh semua. Tapi untung ada seorang usher, penerima tamu yang berbelas kasih. 2 orang ini kok enggak dapat kursi. Dia bilang sama istri, ayo berdiri, biar 2 pemuda ini yang duduk. Akhirnya itu usher rela berdiri, 2 pemuda ini baru datang duduk. Dengar khotbah. Anda tahu pemuda yang baru dibawa ini sama temannya, hari itu dia terima Yesus. Bertobat sungguh-sungguh. Dan Anda tahu akhirnya dia kelak jadi seorang hamba Tuhan terkenal sampai hari ini. Nama orang itu adalah Billy Graham. Yang menangkan tidak hanya cuman jutaan orang, tapi puluhan juta orang-orang di seluruh dunia ini semasa hidupnya. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan. Haleluya. Bawa jiwa bagi Tuhan. Menangkan jiwa. Yang keempat, yang terakhir. Seandainya kita tanya lagi pada Musa, yang terakhir siapa pahlawan wanitamu dalam hidupmu? Musa akan menjawab, Sipora. Kata bersama saya, Sipora. 2, 3. Siapa Sipora? Itulah istri Musa. Ya, bukan si Pansel loh ya, Sipora. Mari kita lihat ayatnya, Keluaran 4, ayat 24 sampai 26. Keluaran pasal 4 ayat 24 sampai 26. Tetapi di tengah jalan, di suatu tempat bermalam, Tuhan bertemu dengan Musa. Dan Tuhan berikhtiar berencana untuk membunuhnya, membunuh Musa. Loh kok aneh. Musa dengan istrinya Sipora dan 2 anak-anaknya, Gersom dan juga Eliezer kemana? Lagi jalan dari Midian menuju ke Mesir untuk mentaati perintah Tuhan. Tapi malah di tengah jalan Tuhan mau bunuh. Kenapa? Musa sakit mendadak, mau mati. 25. Lalu Sipora mengambil pisau batu, dipotongnya kulit katan anaknya, yaitu bayi anak yang kedua itu Eliezer, masih bayi. Kemudian disentuhnya dengan kulit itu kaki Musa sambil berkata, sesungguhnya engkau pengantin darah bagiku. Ayat 26, lalu Tuhan membiarkan Musa pengantin darah, kata Sipora waktu itu, karena mengingat, apa baca? Sunat itu. Lihat kemari, saudara. Sipora ini adalah wanita Midian. Dan sebetulnya dialah yang dipercaya wanita Kusi atau Ethiopia yang pernah diolok oleh Miriam dan Harun tentang Musa. Dan waktu itu Miriam, saudaraku, Sipora, istri Musa, ketika dia lihat anak pertamanya yaitu Gersom disunat oleh Musa, sebagai seorang ibu, Sipora tidak tega. Maka dia marah sama Musa. Musa, jangan sunat anak kita yang kedua, Eliezer. Anda tahu? Karena Sipora tidak mau, ya udah. Mereka jalan sekeluarga menuju ke Mesir. Bermalam, Musa hampir mati, sakit. Kenapa? Karena Tuhan marah. Karena belum sunat anaknya yang kedua,
yaitu Eleazar. Anda tahu, di tengah Musa lagi sakit parah. Baca di Alkitab, pahlawan wanita keempat dalam diri Musa. Sipora ambil pisau batu. Waktu itu belum ada pisau stainless. Tukang calak belum ada, tukang kitan belum ada. Itu sudah bisa bayangkan, ini wanita sudah dengan teka-tekaan dia mulai mentaati perintah Tuhan. Dia potong, dia sunat anaknya bayi yang kedua. Dan dia pegang itu kulit saudaraku, dia kenakan masih darah kepada kaki Musa. Engkau pengantin darah bagiku. Dan Tuhan ingat perjanjian sunat. Dan Tuhan menyembuhkan Musa. Siapakah Sipora? Orang yang berani mentaati perintah Tuhan. Orang yang berani ambil resiko mentaati perintah Tuhan. Kata bersama saya, mentaati perintah Tuhan. 2, 3. Jujur, kalau saudara para ibu-ibu di sini, Anda tega nyunat anak laki-laki Anda sendiri? Dia nggak tega kan? Tapi Sipora demi mentaati Tuhan. Tuhan ampuni aku, Tuhan ampuni Tuhan. Baik Tuhan, aku mau sunat anakku. Sunat. Suaminya sembuh. Tertolong. Seandainya Sipora tidak mau taat, hari itu lewat Musa. Mati. Dan Tuhan akan bangkitkan yang lain. Mungkin Tuhan bangkitkan pembebas Israel, Lukas Kusuma waktu itu. Saudara, jujur. Tidak cukup saudara hanya menjadi seperti Yokebed, punya daya juang yang kuat. Tidak cukup Anda menjadi seperti Miriam yang punya kecerdasan dan ketangkasan. Tidak cukup Anda seperti putri Firaun yang punya belas kasihan. Tapi yang keempat yang Tuhan mau, kita juga harus menjadi seperti Sipora. Orang yang berani mentaati apapun perintah Tuhan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Tepuk tangan yang katakan haleluya. Katakan haleluya. Saudara sekalian, kenapa? Ibu-ibu, daripada ibu-ibu cuman tiap hari sibuknya ngosipin orang. Tiap hari cuman ngerawat tanaman di Facebook. Daripada tiap hari cuman lihat di mana ya shopping yang lagi diskon ya. Loh, bukan berarti saya yang larang, boleh. Tapi ayo gunakan hidup saudara lebih lagi dipakai Tuhan. Katakan amin. Minimal engkau buat sesuatu. Buatlah kebaktian para wanita di gereja ini. Semua wanita. Benar yang amin. Tapi tidak boleh gosip. Amin, saudaraku. Buatlah para istri-istri, ayo. Daripada cuma gitu, ayo kita sama-sama doa keliling ke Philadelphia. Memberkati kota, kita bagi makanan kepada orang-orang miskin. Ikan keren. Daripada cuma tiap hari jadi ibu-ibu rumah tangga biasa yang hanya duniawi. Ada seorang suami penasaran sama istrinya. Bajunya hari-hari terakhir itu baru terus. Tapi baju yang baru itu selalu warna hitam. Jadi dia ini penasaran. Bahkan sampai pergi keluar bajunya baru warna hitam. Di rumah pun dasternya pun baru warna hitam. Dia penasaran, dia tanya sama istrinya. Mah, aku sih suka kamu baju baru terus. Tapi saya kok aneh, kamu kan dulunya suka baju warna-warni. Merah, hijau, biru. Kamu kan selama ini gak suka warna hitam. Lah terakhir kok baju barumu warna hitam semua. Emang ada yang meninggal? Enggak, Pak. Kenapa baju warna hitam semua yang kamu beli yang baru? Papa harus tahu. Saya suka warna hitam sekarang. Loh kenapa? Karena yang paling murah. Loh kenapa? Karena yang didiskon, Pak. Masa? Kan bagaimana maksudmu? Ini buktinya, Pak. Coba baca sendiri. Diskon 50% all item. Diskon 50% all item. Makanya saya beli yang hitam, Pak. Karena yang didiskon 50% hanya yang all hitam. Maka menangislah Yesus, roh. Itu istri Oon banget. Do something. Taati firman. Saudara-saudara jujur ya. Saya ini sebagai hamba Tuhan juga terus arahkan hati ke Tuhan kok. Tuhan,
Apa yang kita sedang lakukan hari-hari ini on the track apa tidak? Tetap dalam jalur Tuhan atau tidak? Lalu Tuhan beri saya beberapa peneguhan. Kita kan lagi banyak keliling ke 50 state. Orang mungkin berkata, ngapain sih? Kok aneh-aneh segala? Saudara, ternyata minimal. Ya, doain ada tim kita yang sejak Jumat sore sudah berangkat ke mana? Minnesota, dan nanti sore balik. Dan mereka, saya dengar kesaksiannya luar biasa. Minnesota bagi Yesus Tuhan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Minimal Anda harus tahu, saudaraku. Ngapain sih? Tiba-tiba Tuhan tuh kasih saya peneguhan lebih dalam lagi. Bulan ini saya terima, ya saya langgaran Karisma Magazine. Ini adalah majalah, Visium boleh, majalah Kristen yang jadi barometer gereja-gereja yang ada di Amerika. Waktu saya baca, kaget sekali. Anda tahu gambarnya seorang laki-laki modern bisa berjalan di laut yang terbelah seperti Musa. Dan judulnya Walking in the Supernatural. Berjalan di dalam pelayanan supranatural. Dan waktu saya baca di dalamnya, saya kaget. Ada beberapa hamba Tuhan Amerika. Dia bilang begini, kita sudah jenuh gereja Amerika cuman bicara soal logika. Waktunya gereja Amerika butuh yang namanya lawatan Tuhan, manifestasi Roh Kudus, dan pelayanan supranatural, termasuk peperangan rohani. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Bahkan ada di dalamnya kesaksian-kesaksian orang Amerika. Mereka lihat malaikat, lihat angels. Dan saya mau beritahu, ini peneguhan bahwa apa yang sedang kita kerjakan on the track. Dan yang ajaib, Kamis kemarin ada jemaat yang telepon saya, Pak, Tuhan gerakkan saya dan istri sepakat untuk kegerakan 50 state. Kami menabur 5.000 US dollar. Lebih meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Dan tadi pagi sebelum kebaktian jam 8, ada seorang ibu berkata, Pak, saya sing-singkan semua uang jajan saya. Dan ini saya beri tabur untuk kegerakan 50 state. Dan dikasihkan amplop saya doakan, saya tadi masukkan dalam persembahan tadi pagi, $660. Dan saya masih dengar banyak dari tim yang lain yang mau berangkat. Ada yang berkata, Pak, ada jemaat yang ngomong, begini saya nabur untuk ini, untuk ini. Saudara, saya mau beritahu. Ini sebuah indikasi bahwa apa yang sedang kita kerjakan on the track, tetap dalam jalur Tuhan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan. Amin. Dan yang menarik kemarin dalam Bethany Share Love, Bu Indah ketemu dengan 2 orang Amerika, suami istri, dan akhirnya mendadak dikenalkan kepada saya. Untungnya saya nggak seperti yang di Pittsburgh, lagi tangan saya megang kacang kulitnya kacang. Tapi saya langsung kasih sangan, ya karena tangan saya tidak megang kulitnya kacang, saudaraku itu. Anda tahu apa yang terjadi? Ternyata mereka dari Harrisburg. Dan dari tampilannya mereka orang yang sangat berada. Dan ternyata Bu Indah sharing, di tangannya lagi megang spiritual mapping. Lagi mereka mau berangkat ke state yang lain, ya Bu Indah tim dengannya mau berangkat kemana? Chicago dan sebagainya. Keren, saudaraku, itu Chicago. Itu. Anda tahu saudara, ternyata tiba-tiba itu orang akhirnya ngomong, lu kamu ngapain? Ngobrol-ngobrol, mereka juga gereja Amerika di Harrisburg, mereka lagi doa keliling, doa peperangan. Dan mereka bilang begini, waktu masuk ke gedung kita, awalnya cuma mau numpang ke kamar mandi di bawah, tiba-tiba mereka merasakan hadirat Tuhan yang kuat di gedung ini. Dan mereka juga tahu, kita juga sama-sama lakukan peperangan rohani. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan, katakan haleluya. Saudara, ayo kita kerjakan, tuntaskan semua perintah Tuhan dengan berani. Apapun harganya. Teman-teman kita yang lagi berangkat, sebagian sebetulnya, mereka adalah biaya sendiri. Dan saya tahu, saudaraku, Tuhan sedang curahkan sebuah kegerakan yang besar. Tanggapi, dan mari kita belajar. Kalau seandainya kita boleh memikir dan merenungkan hidup ini, hidup cuma sekali. Pilihan tangan kita. Anda mau jadi hero, pahlawan bagi banyak orang. Atau sudah cuma jadi seorang loser, orang-orang yang pecundang. Dan kalau saudara dan saya mau menjadi seorang pahlawan, belajar dari Yokebed, orang yang tidak mudah menyerah dengan tantangan apapun.
Selalu ada jalan terbuka bagi orang yang terus percaya pada Tuhan. Yang kedua, jadilah seperti Miriam, orang yang cerdas dan orang yang tangkas. Dengan hikmat Tuhan, dia bisa ubah semua kesempitan jadi kesempatan besar. Yang ketiga, jadilah seperti putri Firaun, orang yang berbelas kasih. Dan yang keempat, yang terakhir, jadilah seperti Sipora, orang yang berani mentaati perintah Tuhan. Siapa mau jadi pahlawan bagi banyak orang? Siapa mau jadi berkat bagi banyak orang? Amin, saudaraku. Ayo berdiri bersama-sama.